Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Nama saya Veronica, latar belakang saya bukan orang percaya, dari keturunan Tionghoa. Singkat cerita, pada tahun 80 saya bersekolah di SMP At-Taqwa di Raja Wali Selatan dan mengikuti pelajaran agama Islam. Dan singkat cerita, guru agama saya sering mengajak saya untuk aktif, gitu untuk aktif ke dalam agama Islam. Tapi nggak tergerak atau gimana? Belum tergerak sih ya, belum tergerak. Nah, terus gimana kok bisa menjadi orang Kristen? Tadinya kan Buddha kan ya? Iya. Buddha, Konghucu malah. Konghucu, di Konghucu juga bisa. Konghucu itu orang yang percaya dewa-dewa ya? Yang percaya dewa-dewa yang kayak sembayang, yang kayak loku kata orang, pakai hiu-hiu gitu. Oke. Singkat cerita ya, gimana Pak tadi? Iya, pokoknya Ibu dulu yang penting hidup baik aja lah gitu ya. Hidup baik aja. Lalu satu kali menikah dengan? Enggak, saya SMP menikah, masih SMP. Terus waktu tahun 83 aku bersekolah lagi di Santo Paulus, masuk di SMEA. SMEA Santo Paulus. SMEA di Santo Paulus di Katolik, sekolah Katolik ya. Sekolah Katolik. Dan ikut pelajarannya juga setiap hari gitu ya. Setiap hari memang ada pelajaran agama Katolik. Dan pada tahun 86 saya bertemu dengan suami saya yang sekarang ini, menikah di tahun 88. Biasanya kalau kita sekolah Katolik itu paling enggak kita diajarin doa Bapa Kami kan? Iya kan? Hafal nggak? Hafal ya? Hafal. Coba Bu, saya mau dengar. Cuma Boleh. Pengertiannya belum biasanya. Hafalannya aja, iya. Saya juga dulu gitu. Iya. Kelas 0 saya sekolah Katolik. Hafal. Doa Bapa Kami harus hafal, tapi dinyanyiin gitu. Sekedar hafalan ya. Hafalan, tapi nggak ngerti maknanya. Mungkin Ibu juga begitu ya. Hafal. Karena memang kita sekolah di sana kan kita memang diajarin agama, doa Bapa Kami itu ya. Terus cara rosario rosario. Tapi saya nggak sampai masuk agama Katolik juga. Karena pacaran dengan orang Buddha. Sekedar ngikutin tata cara lah ya. Sekedar ikutin tata caranya menikah lah tahun 88 ya. Tahun 88 tuh aku menikah dengan adat istiadatnya, pakai acara leluhur, sembahyang leluhur, yang ada yang kayak hyo-hyo juga. Kita ikuti acaranya. Karena kan kalau orang tua saya, terserah kamu mau agama apa aja. Pokoknya yang penting baik aja. Di situ saya menikah dengan cara agama Buddha, sembahyang lah di situ. Setelah menikah nggak lama, 6 bulan kemudian aku lagi hamil tuh 3 bulan. Tiap hari tuh berantem terus. Ribut berantem, waduh dahsyat tuh pokoknya deh. Nggak ada kedamaian. Nggak ada kedamaian karena memang kita nggak punya pegangan agama. Dia nggak punya pegangan agama, saya juga nggak punya pegangan agama. Jadi terus berantem tiap hari berantem kerjaannya. Padahal dulunya cita-citanya yang penting hidup baik. Hidup baik. Tetap ini nggak bisa baik. Tetap aja nggak bisa baik, benar. Tetap aja. Terus aku saat hamil 3 bulan, hamil 3 bulan tuh aku mau pisah. Mau pisah karena ekonomi juga seret, dianya yang nggak kerja, saya juga nggak kerja, seret banget. Di situ terus aku bilang, aku mau pisah aja lah, aku bilang, daripada aku begini uang nggak ada, tiap hari hanya berantem itu karena ekonomi ya semua ya. Kalau berantem ya biasanya. Udah itu aku bilang udah aku balik ke rumah orang tuaku. Tapi aku berpikir lagi, kalau aku pisah, anak ini lahir nggak ada bapak dong. Nggak ada bapak dong, berarti aku janda muda dong. Jadi janda muda dong. Ajakin pisah tapi takut juga ya. Takut. Terus anak ini, terus kita juga nggak ada kerjaan. Aku mau makan apa? Ya, mau makan apa aku saat ini? Aku bilang kalau aku pisah,
Terus kata aku nggak jadi, aku bodoh lagi, aku balik. Padahal dia nggak jemput, aku balik. Udah aku nggak jadi, pisah lah, aku bilang. Tuh harga diri aku turun tuh cinta. Harga diri kan, karena kan kita balik sendiri, dia mau terserah. Pergi sendiri, pulang sendiri. Kayak jalangkung aja. Kayak jalangkung. Kayak jalangkung aja, datang tadi undang, pulang tadi undang. Terus? Udah itu pas 9 bulan ya, 9 bulan aku melahirkan tetap ekonominya seret. Sedih tuh aku, bener-bener gak ada uang Pak, bener-bener gak ada uang. Orang apa jadi sedih. Iya. Apa-apa Bu. Pokoknya bokeh lah ya. Oh, bokeh banget. Nggak ada uang. Aku tuh kepengen yang minum susu Milo gitu ya. Kepengen banget itu ya. Ini nggak jauh-jauh dari Bang Jun nih, kepengen makan ayam goreng ya, Cuman karena nggak nelan punya duit, air ludah. nelen ludah. bener ya gitu. Ibu juga mengalami hal yang bener, sama udah. ya. Karena kan anak kan menyusui, berarti Iya, kan kita iya. orang menyusui kan harus rakus. ada masukan. Rakus. Masukkan gizi. Rakus ya. banget. Aduh, aku bilang aku telepon mama, aku kepengen susu, mama kepengen minum susu Milo. Aduh, sebenarnya malu ya kalau kita udah nikah tuh minta ya sama orang tua ya, kalau habis daripada kita nggak makan mah kepengen. Apa boleh buat, aku minta kepengen minum susu Milo Pak. Mamaku kirimlah uang datang. Besok emangnya kamu nggak ada uang, kenapa nggak bilang? Ya aku nggak ada uang mah, aku kepengen banget katanya. Aku bilang sama mama. Terus kata mama, ya udah katanya, sampai aku kepengen makan ayam juga seperti Pak Jun ya, kepengen kan orang Chinese kalau ngelahiran kan makan ayam yang dicari rempah-rempah itu, iya, kepengen banget juga, nggak tercapai Bu, nggak tercapai, nggak ketulung itu, kepengen banget. Aku bilang mama juga yang siapin semuanya. Wah jadi suami ya mau nggak mau ya, karena dia nggak ada ya, dia nggak bisa ini ya, mau nggak mau ya dia harus turun harga dirinya lah ya. Masalah uang. Iya. Uang nggak dibawa mati, tapi nggak ada uang rasanya mau mati. Iya benar. Uang nggak dibawa mati, nggak ada uang. Uang rasanya mau mati. Iya. Terus jadi gimana Bu? Kesulitannya benar, sulit banget aku tiap hari. Iya. Terus di tahun berapa, 90, di tahun 90 ya. Kalau nggak salah di tahun 90, aku di tahun 89 saya lahirin. Di tahun 90 aku balik ke Kalimantan Barat. Aku melahirkan anak kedua. Melahirkan anak kedua, nggak lama kemudian aku balik lagi ke Jakarta. Di sana juga susah. Mau cari uang di sana, suamiku juga nggak dapet pintu untuk jalan gitu yang nggak terbuka. Aku balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta, memang aku udah punya kerjaan tuh, udah dipanggil tahun 91 aku bekerja di Mangga 2 sebagai pelayan toko. Sebagai pelayan toko, tapi aku dipercaya. Jadi mengurus satu toko besar pokoknya ya, semuanya dari keuangan, dari ngatur manajer lah, mengatur semuanya. Aku bangkit tuh di situ. Di situ aku bangkit, aku bisa beli rumah BTN di daerah Bekasi, BTN yang BTN. Terus dapat beli ya, lumayan tuh, aku juga udah bisa nyicil hutang, nyicil ini udah bisa. Itu tuh. tahun berapa itu? Tahun 1991. Tapi waktu itu belum kenal Yesus ya? Belum juga. Masih belum kenal Yesus. Itu benar-benar. Aku udah bekerja di tahun 2004. Aku udah beli rumah tuh ya. Aku di 2004 masih punya tabungan. Aku buka toko sendiri. Buka toko sendiri. Aku buka. Tapi sempet ya ditipu orang, itulah yang aku bilang, sempat ditipu orang dengan bon pertama belum bayar, aku dihipnotis, belum bayar, udah aku kasih bon kedua belum selesai, belum bayar sedikit pun belum, aku bisa kasih bon ketiga. Wah, luar biasa Bon ya. ketiga dia buka cek, aku bener-bener hebat. Kalau saat itu Pak, aku percaya di dalam Yesus, aku nggak mungkin kena iblis. Ini kan namanya iblis kan. Saat itu karena aku nggak kenal Tuhan, siapa itu Tuhan aku nggak tahu. Taunya menggambar Yesus, tapi di hati nggak ada Yesus di situ. Perlindungan ya. Nggak ada perlindungan. Kalau saat itu ada, aku nggak mungkin. Nah di situ
aku udah mulai nih, karena udah mulai ngerti lah, kita udah mulai punya anak, udah mulai pikiran dia dewasa lah. Sampai 3 kali ditipu. 2 kali dong. 2 kali ya? Satu kali yang dulu kan bukan yang. Enggak, katanya 1 di. Oh iya 3 kali, yang 3 kali berarti tetap orang itu juga yang hipnotis. Iya, Tapi dia ada timnya 6 orang. Waduh keren Pak. Kalau selalu datang nih Pak, memang ada jimat. Dia kalungnya, saya ingat dia bulat itu kalung yang begini. Kalau saya udah lihat kalung dia itu, saya terpesona. Kayaknya juga kayaknya juga feeling juga sama dia. Kayak kerbau dicocok hidung ya. Pokoknya apa aja yang dia minta saya kasih. Wih, udah kalungnya. Tapi dia selalu tuh kalau dia udah nyampe di toko saya, dia kan baju terkancing, dia bisa buka segini. Bisa lihat nih. Dia sengaja dia kasih saya lihat. Itu yang dia punya hipnotisnya ada di situ. Jimatnya di situ. Nah, di tahun itu aku bangkrut ya, aku stres Pak. Stres karena diutangin nggak bayar tuh bangkrut lah Pak. Kan kita juga bukan modal asli, sebagian kan dari supplier dimasukin bahan, aku nyuruh orang jahit, benar nggak? Nah, kan bangkrut tuh habis aku stres, aku kan penyakit sesak napas, kambuh sesak napas saya itu memang nggak pegang kayak semacam asma gitu. Penyakit sesak napas itu kambuh, mau beli obat nggak ada uang, sedangkan aku tuh perlu bantuan obat yang semprot itu. Boleh sebut namanya nggak Pak? Iya. Alupin semprot. Aku mau semprot nggak ada uang. Aku punya 2 tabung gas Pak. Mau nggak mau kan aku harus ngorbanin 1. Menolong nyawa saya sendiri. Saya jual 1 tabung gas harganya 80.000. Saya sisa obat itu kalau nggak salah 69.000 saat itu waktu di tahun 2004. 69.000 aku sisanya masih ada sisa dikit lah ya. Nah, itu saya pakai untuk inilah ya. Sisanya saya pakai untuk belanja ini itu untuk keperluan lah ya. Setelah itu aku tuh udah ketemulah teman saya yang namanya Bu Heni. Civero kenal kita sempat kenalan, dia tanya ada masalah ya. Iya, saya punya masalah nih. Walaupun saya baru kenal sama ibu, saya mau cerita ya, mau curhat, mau sharing. Habis saya mau sharing dengan siapa? Aku bilang kan mau cerita dengan siapa? Boleh sharing aja kamu. Saya tahu saya bisa baca wajah kamu, katanya. Dia bisa baca wajah saya, Pak. Saya lihat kamu memang penuh problem tekanan kayak nggak apa-apa cerita. Saya cerita ya, saya bilang Bu, saya gini ya, saya ditipu orang, saya banyak utang, tiap hari aku diteror, orang nagih hutang, sedangkan aku mau bayar dengan apa? Aku nggak ada uang, katanya. Agama kamu apa? Aku nggak punya agama, aku bilang. Ya fair aja kan, apa yang kita memang nggak punya agama. Jadi selama kamu setua gini, dia bilang udah setua gini kan, kamu nggak punya agama, pegangan kamu apa? Pegangan saya memang nggak ada, aku bilang, makanya aku sampai bisa ketipu ya gara-gara aku nggak punya pegangan agama. Kalau punya pegangan agama aku mungkin enggak. Nah di situ aku udah terbuka kan. Nah di situ mau nggak ikut saya doain, katanya. Saat itu doain saya dulu, mau nggak saya doain kamu? Oh boleh Bu, coba doain. Ibu Heni. Ibu Heni, udah saya doain kamu, katanya. Doain, hati saya tenang tuh Pak. Tenang ya. Tenang kok, enak banget, damai ya, kayaknya enak banget. Karena dia memang orang pelayanan ya, orang pelayanan ya. Oh jangan Ibu Heni itu kali yang suka khotbah ada di YouTube bukan ya? Nggak ada. Dia rajin dia sampai sekarang pelayanan dia. Dia doain saya, hati saya tuh mulai tenang banget, damai ya. Dia bilang, Civero ayo kita ke gereja hari Minggu, kita ada komsel, kita ada ini, boleh saya ikut? Boleh, mau ikut nggak? Aku mau ikut. Dia bilang nggak apa-apa, daripada aku nggak ada kerjaan dan kegiatan. Memang juga saya dan bokeh mau nggak mau kan saya minta pertolongannya sama Tuhan sekarang. Wah nggak ada duit baru inget Tuhan loh. Dia bilang lu nggak ada duit baru inget Tuhan ya, katanya. Saat lu punya duit lu sombong nggak inget Tuhan. Ya, saya ingat Ciputra ngomong gini, katanya gini, kita ini kadang-kadang perlu dilempar batu sama Tuhan. Gitu. Kalau enggak kita melihat dunia terus. Iya, nah dunia dagingan ya, kedagingan kita manusia. Peluk kepala baru melihat ke atas. Ada Tuhan, baru ingat Tuhan. Jadi Ibu, aku udah mulai cari Tuhan tuh ya. Udah mulai cari di tahun
di tahun berapa ya baru di tahun 2009, 2005, 2009 aku baptis. 2009 tuh aku udah mulai. Ibu mulai aktif ikut persekutuan. Persekutuan terus komsel apa aja tuh ya dari ini pokoknya. Terus akhirnya menyerahkan hidup untuk dibaptis. Aku pikir, aku sih nanya suami, aku mau dibaptis. Dia bilang terserah dia, jawabannya enak, terserah katanya. Ya udah aku bilang, aku mah nggak ngelarang, nggak mau Islam mau Kristen mau apa guys, itu terserah pokoknya, jalanin hidup masing-masing katanya. Jawabannya tuh enak, enteng banget gitu ya. Ya aku ya kebenarannya kamu jawab terserah daripada kamu jawab enggak nanti jadi berantem. Benar nggak? Ya, untung dia terserah aku baptis tuh di Melangkah aku. Baptis. Udah Melangkah aku mulai tuh baptis di Tiberias. Di Tiberias Kelapa Gading kalau salah. Aku baptis di situ. Udah selesai baptis, lagi tenang banget itu hati. Dia enak banget, nyaman banget. Nggak pernah seumur hidup saya nggak pernah merasakan hal yang seperti itu. Oh di kayak surga aja, aku bilang. Bener Pak, itu damainya. Damai ya, sukacita damai banget, itu enak banget. Ini kok hidup gue banyak utang aja kok enak sih. Padahal banyak utang. Tapi hatinya tetap damai. Gimana gue banyak duit bisa lebih tenang lagi, gue bilang. Lebih dari itu ya. Bisa ngomong. Ini yang namanya biar bokeh kagak punya apa-apa tapi hatinya seneng, tetap bersukacita. Tetap bersukacita. Nah ini terjadi terhadap Ibu Vero ya, luar biasa Tuhan. Gimana gue ini Bu Heni, gimana gue banyak duit ya, gue bisa lebih tenang, lebih damai lagi ya, bisa kayak di sorga kali ya. Saling bercanda. Emang lu pernah ke sorga? Ya katanya surga enak ya, seperti gitu kali ya. Sambil bercanda kita. Malam itu aku tuh udah rajin memang berdoa. Dari yang sebelum itu juga memang udah rajin berdoa, baca Alkitab, baca ini ya. Rajin aku berdoa tuh aku selalu, doa saya tuh yang kitab yang saya suka, tau gak ya, yang apa, Yesaya 41. Oh ya, Yesaya 41 ayat 10. Nah itu bacain ya. Burung Raja Bali. Bukan ya, Yesaya yang kalau nggak salah ini nih. Yang kekuatan. Selalu tuh saya suka nih kitab ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Yang memberi kemenangan. Nah, dia bilang gitu kan Pak ya. Di situ aku, waduh, tambah semangat ini. Waduh, berarti utang gue bisa lunas dong katanya. Soalnya itu tuh pikiran saya. Berarti saya punya hutang bisa dilunasi nih, karena katanya setiap yang kita ini dia bisa menanganin ya, memberi kemenangan. Aku bilang, wah hutang saya bisa lunas sih. Itu yakin banget, iman saya yakin. Bener-bener yakin iman. Dibakar ya, punya iman yang luar biasa. Lagu apa? Dari Yesaya 41. Nggak tahu gimana. Lagunya gimana Pak? Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Cuma saya engkau Allahku. Saya sering denger lagu ini, senang. Cuman nggak hafal itu dari Yesaya ya. Coba ya. Terus saat udah selesai begini kan, aku tuh doa Tuhan, kuserahkan semua beban dan hidup saya di dalam tangan-Mu. Aku percaya Engkau yang bisa memulihkan hidup saya. Manusia tidak bisa menolong saya, hanya Tuhan. Walaupun aku baru baptis, tapi hatiku percaya 100% pada Tuhan. Dan Tuhan, saya ingin lihat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan membuktikan, aku ingin lihat wajah Yesus. Kalau memang Tuhan ada, muncullah. Aku tidur, selesai doa, aku tidur, muncullah itu Tuhan, bener, muncul. Dahsyat ya? Dahsyat bener. Aku lagi bawa motor. Dalam mimpi. Padahal aku bawa motor aja di komplek begini aja aku takut. Lihat ini ada mobil aja aku bisa minggir dulu, tunggu lewat baru aku jalan. Itu kalau di komplek ya. Tapi di luar kok lincah ya.
lincah. Makanya aku bilang ini asik gitu, nggak ada takut, semangat tuh gayanya pokoknya dah Luar biasa ya. luar biasa. Bawa hebat deh bawa motornya pokoknya. Pada keadaan banjir tuh, keadaan banjir semata kaki. Dalam mimpi gitu. Oh, banjir semata kaki. Semata kaki. Motor. Bawa motor bisa lancar. Pas itu sampai di pertengahan di antara tengah-tengah Mangga 2. Ini Mangga 2 di tengah-tengah. Tuhan muncul. Senyum tuh. Tangannya begini. Aku inget banget ini tangan begini. Munculnya di mana? Kayaknya dari atas gitu. Oh. Muncul. Sinar. Saya lihat gitu. Di tengah-tengah di sini ini jalan raya, Pak. Ini jalan raya, ini motor saya. Jadi itu dia ada di tengah-tengah begini nih. Iya. Tengah-tengah begini. Dia muncul tangannya begini. Bersinar, senyum gitu. Mana ya senyumnya? Aduh, damai banget ya hati. Aduh, saya sampai nggak pernah rasain punya dan punya. Saya langsung bersujud. Saya minta, oh ini kah Tuhan Yesus? Saya bilang, oh yang aku minta mau lihat punya Tuhan Yesus kah? Senyum dia. Hadir gitu. Hadir juga Tuhan. Apa yang saya minta ternyata Tuhan kabulkan ya doa saya. Saya bilang gitu kan. Dia senyum terus senyum, nggak ada bicara ya. Kok nggak ada bicara ya Pak? Ntar kalau bicara, ntar ibu lari mendekat. Gitu. Emang gitu ya? Aku nggak ada. Cuma gini-gini doang. Iya cuma begini. Ada yang dielus kepalanya, macam-macam dia. Cuma senyum gitu, enak gitu dilihatnya. Aku bilang, ya ampun ya Tuhan, ini Tuhan kah? Aku bilang, aku berlutut sambil nangis karena kan seumur aku nggak pernah lihat begini. Kok sekarang bisa lihat gitu Nggak dalam pernah mimpi jumpa. dan minta nggak lama juga hari ini siang minta malamnya muncul dia. Kok cepet banget dia untuk apa? Untuk dirinya, menyatakan ya? janjinya gitu Iya. ya. Nah, udah itu kan aku sambil mau Tuhan, saya bilang saya nih lagi susah nih Tuhan, aku cariin aku kerjaan, aku bilang aku butuh kerjaan untuk bayar hutang melulu dah pokoknya yang dipikirin. Iya karena kan memang kita nggak bisa kan tinggal, takut kita nggak bisa kebayar sama orang ya nanti ya, makanya aku Tuhan benar selesaikan. Selesai ini dia selesai saya bangkit gitu dianya. Perginya gitu, lihat sih begini, berat aja gitu, berat. Senyum gitu, senyum bukan ketawa, senyum gitu. Saya bilang, Tuhan mana? Aku noleh ke atas, ya udah nggak ada, bangunlah. Kita udah sekitar terbangun paginya. Terus paginya aku bangun jam 9 kalau nggak salah ya, jam 9 keesokan harinya. Teman lamaku tuh temen yang nggak pernah saya hubungi itu satu teman itu nggak pernah saya hubungi punya, dia juga nggak pernah hubungi saya karena nomor telepon dia pun udah hilang sama saya, tapi dia masih nyimpen, dia bisa teleponin saya. Fer, lu kemana aja lu, katanya bahasa dia kan gini ya, bahasa nggak apa-apa kita bahasa gini. Lu kemana aja lu, katanya gua nyari lu katanya. Lu nggak telepon gue, mana gue tahu lu nyari gue gini. Dia kan dia bilang nih lu mau kerja nggak? Kaget dong, dahsyat banget kan, Tuhan Yesus bener-bener hebat. Langsung dijawab dapat kerjaan, bener udah saya bilang langsung dijawab, lu mau kerja nggak nih? Saudara gue lagi butuh orang nih, urgent banget nih katanya penting banget nih katanya nih untuk admin katanya. Ada 2 perusahaan nih butik katanya, yang satu di Sunter, yang satu di Pasar Baru. Bener yang di tengah-tengah itu yang Tuhan datang. Jadi di tengah-tengah di antara Sunter Baru ya. Bener Pak, itu bener-bener dahsyat itu kesaksian itu apa mimpinya ini Tuhan. Ini Mangga 2, ini Pasar Baru kan ada di tengah Sunter, tapi dia ada di tengah sini, ada di tengah-tengah di antara Pasar Baru di aku bilang mau katanya di mana aja, aku tanya dia. Yang satu di Sunter, yang satu di Pasar Baru. Boleh nih, aku bilang kapan ya? Nih aku kasih kamu nomor telepon, besok kamu hubungi katanya. Keesokannya aku hubungin dong. Saya hubungin ke Sunter dulu. Aku hubungin bos yang di Sunter. Pak, Bapak Bu, nggak, aku telepon. Kring, langsung diangkat sekali doang. Biasanya kan kalau orang nomor tak dikenal kan nggak diangkat ya. Ini baru kring aja kita udah diangkat. Kayaknya baru sekali bunyi udah diangkat. Ya ini siapa nih? Oh ini aku temennya Pak Heri, katanya Bapak lagi butuh karyawan ya Pak. Oh iya katanya. Kamu bisa nggak
admin. Oh bisa Pak, saya dicoba aja. Aku juga dicoba aja. Boleh kamu datang interview aja katanya besok katanya. Iya waktu itu aku putuskan oke, besok saya interview Pak, sekitar jam berapa katanya. Itu kamu atur aja waktunya katanya. Nah, kalau memang kamu ini kamu datang katanya. Nah, aku telepon lagi yang satunya yang di Pasar Baru. Yang di Pasar Baru aku telepon. Halo, baru pencet juga sama bunyinya kering sekali juga diangkat ya. Saya bilang dahsyat banget ini Tuhan. Iya benar-benar dahsyat. Aku bilang kata ya, Bapak butuh tenaga kerja ya, tenaga ya untuk di perusahaan Bapak. Oh iya, kamu tahu dari mana? Dari Pak Heri, saudara Bapak ya. Iya katanya. Oh boleh besok interview ya katanya. Besok saya datang lah. Aku datang ke Sunter. Yang di Sunter, aku interview di Sunter dulu. Kita bincang-bincang. Kamu bisa apa? Ya aku sih jujur aja, aku nggak pernah kerja di kantor. Aku bilang, cuman aku memang pedagang aku bilang kalau untuk di kantor mungkin aku nggak bisa, tapi aku coba, aku belajar, tapi aku yakin aku bisa, aku giniin. Kalau nggak bisa ya paling aku mundur, aku bilang gitu kan. Ya dong kan kita nggak merendah di situ kan. Nah di situ benar, kamu mau gaji berapa? Aku bilang, aku kalau gaji aku nggak bisa ngomong ya, itu kan terserah Bapak ya, karena kan Bapak juga belum tahu pekerjaan saya kayak gimana. Bapak, saya minta gaji segini, ternyata kan Bapak nggak cocok, pokoknya Bapak aja yang nilai saya nanti. Gini aja aku kasih kamu sekian gitulah ya, kita nggak usah sebut angkanya. Oke, aku terima. Besok ya kamu bisa kerja nggak? Bisa, saya bilang kan. Besok kamu langsung tuh suruh besoknya masuk. Aku harus dong kan, kita sesuai janji. Aku interview lagi yang di Pasar Baru. Yang di Pasar Baru juga di interview seperti gini. Suruh oke, katanya kamu saya terima katanya. Nah, besok kamu bisa masuk, nanti saya pikirkan ya, nanti kalau memang bisa saya masuk. Aku bilang aku nggak janji, aku bilang. Tapi aku kan di antara dua ini nih, bingung kan. Aku pulang aku berdoa. Tuhan Yesus, ada 2 pekerjaan diberi sama teman, dua-duanya diterima. Yang mana yang aku harus pilih, aku bilang. Antara Sunter atau Pasar Baru. Kayaknya ada suara gitu ya, di hati gitu ya. Aku pilih yang di Sunter. Besok aku telepon dong. Setelah itu aku besoknya aku langsung melaju kerja ke Sunter. Ke Sunter aku melaju kerja. Masuk jam 8, aku jam 7 udah nyampe. Karena kan aku bawa motor. Motornya juga kan tahu sendiri kan. Aku bilang pelan-pelan nggak kayak di dalam mimpi. Udah punya ambil aftan waktu ya kira-kira nyampe. Iya, nyampe lah jam 7 aku nyampe di sana, aku bincang-bincang dengan bos itu ya, dengan bos. Dia bilang nih pekerjaan kamu ini dan ini semua ya. Aduh Bu, kantornya dia perusahaannya Bu, kayak pedagang pasar aja mungkin masih lebih berapi kali. Istilahnya nggak ada pembukuan, nggak ada ini, nggak ada itu, ya ampun. Saya buatin. Padahal saya tahu sendiri kan saya udah bilang saya pedagang ya, kayak pedagang pasar lah gitu kan. Ketemu lagi saya mau bekerja seperti pedagang pasar. Tapi nyoba ngerapihin. Bener-bener otak saya dikasih keenceran Pak. Encer banget. Nggak, kalau untuk saya yang manusia nggak mungkin saya bisa. Nggak mungkin punya saya bisa, bener nggak mungkin. Tapi saat itu kok aku bisa ngetik, bisa, memang dasarnya dikit-dikit lah. Aku udah belajar dari komputer anakku ya, bikin komputer, bikin data. Aku bikin data itu kalau untuk di data saya, di otak saya. Kalau untuk pribadi ya, aku mana bisa bikin dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Aku bisa susun gaji, bisa susun orang jahit tanggal berapa, sekian, nama ini sekian. Tapi bisa, kok aku bisa punya pikiran begini ya? Kalau untuk saya itu nggak bisa Pak. Kalau menurut pribadi aku, kok bisa ya aku ya? Kok jadi aku jadi pinter. Tuntunan roh. Emang tuntunan roh kudus, kok aku jadi pinter ya aku bisa. Terus aku bisa, jadi satu gudang itu ya, gudang itu berantakan dalam sekejap ya, nggak lama ya, gudang itu rapi Pak. Gudang itu bahannya tuh, aduh itu mah miliaran ya, nggak tahu berapa miliar punya tuh bahan. Punya karyawan 11 orang. Aku rapin. Terus aku dipanggil tuh sama bos. Fer, data kamu udah bagus ya. Kamu memang dia kan orang gereja juga. Oke, kerjaan kamu oke katanya.
bulan ini kamu tetap gaji yang aku beli kemarin yang kita interview, tapi bulan kedua aku naikin kamu 200%. Wah, kaget dong Bu saya. dahsyat ya. Ini masa saya bukan orang Luar pintar kok biasa. bisa sih dikasih gaji Itu gini dalam bonus. hati, bonus dari Tuhan. Kok bisa ya aku dapat gaji dinaikin 200%, tapi bulan ini kamu masih terima yang di interview ya. Dia bilang nggak apa-apa. Saya berbalik tanya dong, karena kok bisa ya Bapak, salah nggak? Kan bodoh ya, pertanyaan orang bodoh ini. Dinaikin gaji biasanya kita seneng ya, ini malah bodoh. Aneh itu ya. Saya ya aneh gitu. Karena merasa aneh gitu. Sama juga dengan cerita Bang Jun. Jangankan lo yang heran, gua aja heran. Oh gitu Pak Itu Jun juga memang ya. kita punya Berarti Tuhan kita yang sama dong. Tuhan yang heran ya, Tuhan Tuhan yang yang dahsyat heran. luar Mas, saya biasa. bilang, Bapak nggak salah naikin saya 200%, bulan depan saya terimanya gede dong berarti dong. Iya, emang kaget kamu? Iya kaget, kalau untuk saya masih bilang karena dia bilang udah bagus, semua udah rapi, pokoknya kamu terima. Dan kamu posisi kamu bukan di admin lagi, manajer. Wow, luar biasa. Luar biasa kan, Tuhan Yesus kan dahsyat banget tuh Dahsyat. pokoknya. Posisi kamu udah manajer, mengatur semuanya katanya, semua dari pembelian, dari apa Penjadwalan jahit, tukang barang jahit dari masuk, ini. ya. Memang kalau kita pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan, bos itu pun akan berhasil. Akhirnya tambah karyawan menjadi 40. Wow. Tukang jahitnya. Berdampak yang luar Berdampak, biasa ya. berdampak kan. Berkat kehadiran ibu yang betul-betul terima Yesus. Itu memang berdampak loh, karena kan kita pekerjaan yang Tuhan kasih kita untuk duduk di posisi sini, kita diberi duduk yang dia kasih, itu juga berdampak dia. Ya. Bisa 40 orang Pak karyawan tukang jahitnya 40 orang Nambah. nambah 11 jadi 40. Tambah 29 kan, tambah 29 jiwa orang. Di situ aku mulai itu semangat banget. Masuk jam 8 pulang jam 7 malam tuh semangat tuh. Kata anak saya, mama nggak salah, kerja nggak ada liburnya. Kerja dari Senin sampai Sabtu, Minggu kadang-kadang masuk juga mama tetap ke gereja. Mama bukannya nggak ke gereja dulu, aku bilang kan, tapi aku semangat. Aku kerja di sini bener-bener hati mama damai, walaupun capek tapi enak. Iya. Enak duitnya apa mah? Oh enak semuanya. Jawaban aku enak aja, enak semuanya. Aku bilang damai pokoknya ke pekerjaan yang paling yang selama ini mama nggak pernah dapat pekerjaan yang enak. Dagang walaupun punya sendiri juga nggak pernah merasakan damai, aku bilang. Tapi yang ini benar-benar pekerjaan yang diberikan Tuhan memang damai banget, aku bilang. Jadi singkat kata, akhirnya ibu percaya Yesus, ya kan? Hidup bersama Yesus, Tuhan berkati sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Cuman suami belum ya. Suami belum. Terus doain. Aku doa. Karena ibu orang pilihan, itu Tuhan pasti akan menyertai ibu. Iya. Tuhan sudah bilang, kalau aku sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Jadi berkat itu nanti ibu akan nikmati, bukan cuma berkat jasmani yang sekarang ibu rasakan, tapi berkat di mana suami juga akan menjadi orang percaya. Karena Iya. bagi Tuhan itu nggak ada mustahil. Memang ada Percaya, mustahil, pasti Pak, bisa. Dahsyat banget. Terus berdoa. Semangat ya, tuh. buat Aku berdoa terus kalau sama Tuhan, nggak pernah ini. ya buat Bapak ya. Nah ini saudara, bincang-bincang kita dengan Ibu Veronica yang luar biasa. Ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan akhirnya sekarang dia sungguh percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia hidup diberkati dan menjadi berkat. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. dan menjadi terang.